Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman Ramadan yang dicintai Allah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan setiap aktivitas ibadah Ramadan kita wabil khusus bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik yang akan menghadirkan pahala terbaik untuk bisa mendapatkan surga terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali di kesempatan kali ini teman Ramadan hadir untuk menjadi inspirasi sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman sekalian melalui Instagram Ahilman Fauzi. Kali ini pertanyaannya menarik sekali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana caranya kami untuk bisa mendapatkan pahala i'tikaf di saat bulan Ramadan? Sedangkan Ramadan tahun ini kondisinya berbeda. Kami tidak bisa sholat atau i'tikaf di masjid. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, teman Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf memang satu perkara yang sangat dianjurkan oleh setiap muslim ketika dia masuk bulan Ramadan. Bahkan ketika dia sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini juga bisa kita dapatkan dalam beberapa keterangan-keterangan ya, tentang dalil disyariatkannya untuk i'tikaf. Misalnya ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Ya, misalnya juga kita bisa menemukan di dalam hadis-hadisnya gitu ya, bahwa Rasulullah juga melakukan hal yang sama, i'tikaf di antara 10 hari terakhir Ramadan. Misal dari hadis dari Ummuna Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Rasul melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Masya Allah. Kemudian juga di hadis yang lain ya, dari Ibnu Umar misalnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi memang i'tikaf ini adalah satu anjuran yang harus dihadirkan oleh kita ketika bulan Ramadan, wabil khusus di 10 hari terakhir Ramadan itu. Dan ini adalah waktu yang tepat karena sekarang kita sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadan itu. Nah, sekarang kondisinya bagaimana Ustadz? Kita tahu ya ini adalah anjuran yang sangat baik gitu. Tapi kondisinya sulit untuk bisa ke masjid. Apakah kita bisa mendapatkan pahalanya atau tidak? Yuk kita coba akan bedah dulu secara definisi. I'tikaf itu apa sih? Ya, i'tikaf itu apa? I'tikaf itu kalau secara bahasa bisa dipahami dengan al-ihtibas. Itu artinya memenjarakan. Dalam konteks yang lebih luas bisa dipahami sebagai habsun nafsi anit tasarifatil adiyah, menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan. Dan maksudnya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya dunia. Berarti kita memenjarakan diri, berdiam diri untuk kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya jika definisinya dibuat secara istilah, i'tikaf itu artinya adalah
al-makthu bil masjidil ibadatillah min sahsin mahsusatin bisifatin mahsusatin. Berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu. Jadi memang iktikaf ini perintah awalnya, perintah dasarnya untuk bisa di masjid. Nah, kondisi kita kali ini memang sulit untuk bisa melakukan iktikaf di masjid. Karena ada wabah penyakit, karena ada pandemi. Dan kita kemudian mengikuti anjuran untuk menghindarkan kemadharatan. La dharara wala dirara. Jangan pernah ada yang membahayakan dan jangan membahayakan. Ya, dan juga kita mengedepankan dari kaidah usul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita memilih untuk menghindarkan kemadharatan daripada menghadirkan kemaslahatan tadi. Nah, tapi nggak usah khawatir. Walaupun kita nggak bisa ke masjid, karena ada alasan tertentu yang membuat kita tidak bisa ke masjid, maka kita masih bisa meraih pahala iktikaf. Dengan cara apa? Menjadikan masjid di rumah kita. Masjid itu kan arti dasarnya adalah tempat sujud. Berarti rumah kita yang sekarang menjadi tempat tinggal kita, itu bisa kita sulap, bisa kita rubah menjadi masjid tempat sujud kita. Bagaimana caranya Ustadz? Berarti kita harus siapkan space khusus, ruangan khusus, tempat khusus yang saat di rumah itu kita bisa menghadirkan ibadah-ibadah terbaik yang sebagaimana kita laksanakan di masjid. Nah, tentu ini bicara amalan-amalannya nanti. Jadi kalau hanya sekedar tempatnya berpindah, sudah clear ya, sudah selesai. Di rumah pun juga bisa mendapatkan pahala sebagaimana di masjid. Sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya masjid itu bukan hanya sekedar bangunan. Ya, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa setiap tempat yang dijadikan untuk bersujud di hadapan Allah itu adalah masjid. Rumah, masjid. Kantor, masjid. Sekolah, masjid. Hotel sekalipun, masjid. Bahkan tempat-tempat umum yang dijadikan tempat sujud di sana itu adalah masjid. Jadi kita bisa mendapatkan pahala tersebut walaupun ketika di rumah. Tinggal pertanyaannya adalah amalan-amalan apa yang bisa kita persembahkan selama iktikaf di rumah itu. Nah, simpelnya adalah berarti kita hadirkan kebiasaan kita selama iktikaf di masjid. Apa misalnya? Qiyamul lail, ya. Memperbanyak sholat di waktu malam. Kemudian setelah itu kita banyak berdoa kepada Allah. Kita banyak berdiam diri, kemudian kita banyak bermuhasabah kepada Allah. Kita merenung, kita menghitung berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan juga kita menghitung kira-kira amal apa yang belum kita persembahkan kepada Allah. Coba kita dihitung. Misal kita punya keluarga, saat jadi ayah, saat jadi suami, kira-kira sudah jadi ayah suami yang baik apa belum? Saat jadi istri, sudah jadi istri yang baik apa belum? Gitu. Saat jadi orang tua, sudah jadi orang tua yang baik apa belum? Kita merenung gitu. Dan itu kesempatan yang baik ketika iktikaf di rumah itu. Setelah itu apa lagi Ustadz? Baca Quran. Ayo kita habiskan baca Quran. Kemudian apa lagi Ustadz? Kita bisa mengkaji ilmu, membaca buku. Pokoknya kita hidupkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan itu untuk kemudian menahan diri, memenjarakan diri, dan sibuk dalam mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu yang dihadirkan, maka insya Allah kita mendapatkan pahala iktikaf walaupun tidak iktikaf di masjid. Sebagaimana kita tahu dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasul itu kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengecangkan ikat pinggangnya, kemudian menjauhi tempat tidurnya, bahkan kemudian juga menjauhi para istri-istrinya. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan Rasulullah SAW ingin banyak menghabiskan waktu untuk berkhulwat, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, bermujahadah kepada Allah. Dan kita bisa mendapatkannya walaupun iktikafnya di rumah. Nah, pertanyaannya adalah kita mampu tidak menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu iktikaf kita di rumah, misalnya sosial media, ya, handphone, ya mungkin tontonan gitu. Hal-hal yang mengalihkan fokus kita untuk iktikaf di rumah. Makanya tadi saya sampaikan, dibuatkan saja tempat khusus yang barangkali tidak akan ada gangguan ketika kita berdiam diri di situ. Ustadz, gimana kalau kami menyediakan kayak sholat biasa saja? Ya silakan, tapi balik lagi, apakah kita bisa mengantisipasi atau tidak dari gangguan-gangguan yang mungkin datang ketika kita iktikaf serius di rumah tersebut. Jadi balik lagi kepada Bapak Ibu sekalian,
kepada teman-teman sekalian, tidak usah khawatir, walaupun kita tidak bisa ke masjid, kita masih bisa mendapatkan pahala dari i'tikaf selama kita berazam, berniat untuk menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan dengan mengecangkan diri kita, azam kita, niat kita mengisi banyak amalan-amalan di 10 hari terakhir Ramadan tadi. Jadi artinya jangan sampailah ketika 10 hari terakhir Ramadan dan kita berniat i'tikaf di rumah tapi masih ada hal-hal yang maksiat yang kita lihat. Ya, misalnya mata ini melihat yang tidak baik, ya, pembicaraan-pembicaraan yang sia-sia atau apapun itulah yang kemudian mendatangkan kemaksiatan dalam diri kita, lebih baik dihindari agar kita bisa mendapatkan pahala i'tikaf walaupun selama di rumah. Insya Allah, Allah tuh maha baik, Allah tuh penuh rahmat, dan Allah maha tahu segalanya dengan apa yang terjadi pada diri seorang hamba. Dan gak usah khawatir, dan juga gak usah maksain, Ustadz pokoknya harus ke masjid. Balik lagi, justru seperti itu malah tidak menghadirkan pahala, tapi malah menghadirkan sesuatu yang mudarat. Maka oleh karena itu tetaplah bijak dalam melangkah, bijak dalam melakukan ibadah, dan jangan ibadah dengan nafsu, tapi ibadahlah dengan ilmu, ibadahlah dengan keterangan, yang keterangan itu bisa menghadirkan kebaikan. Dan harus yakin bahwa Islam ini agama yang mudah, ya. Maka ambillah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jangan selalu memperturutkan apa yang sekiranya benar menurut kita, tapi keliru menurut syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu mudah, kadang yang sulit bukan Islamnya, tapi kita sebagai pribadi yang kadang-kadang menyulitkan urusan itu, sehingga kita bukannya mendapatkan kebaikan dan keberkahan, tapi malah kemadaratan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Ustaz Hilman Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.